ikhtilafiz zawjain fi raj'ah. Hukumnya perbedaan suami istri fi raj'ah dalam perihal merujuk. Ya. Ini jadi ada perbedaan antara suami istri ketika suaminya merujuk. Contoh, perbedaan seperti apa? Contoh yang suaminya merujuk. Anda ini merujuknya ketika kau tuh masih dalam keadaan iddah. Masih dalam iddah aku merujuk. Kalau orang merujuk dalam masih dalam menjalankan iddah sah enggak? Sah. Yang istri mengatakan, "Enggak, kau merujuk aku di hari itu aku sudah selesai iddah." Ada perbedaan di situ. Nah, ketika terjadi perselisihan dalam masalah rujuk, siapa yang dimenangkan? Nah, ini kita bahas. Nah, idan da'az zauj, ketika suami iddah memberikan pengakuan, ya, ar-raj'ah, yaitu rujuk, memberikan bahwasanya suami memberikan pengakuan bahwasanya aku telah merujuk istriku yang aku tolak. Wal hal annal iddah baqiyah. Tapi keadaannya memang iddahnya itu masih baqiyah, masih ada. Suddiqa bila yamin, maka yang dimenangkan siapa? Suami. Bila yamin, tanpa ada sumpah, enggak perlu sumpah. Bigudratihi, karena mampunya suami ala insyaiha, untuk insyaiha, memulai talak lagi, memulai rujuk lagi. Ya, contoh begini. Ada seorang Z, ya, mentalak istrinya yang namanya Zainab. Paham ini? Zainab ditalak. Setelah itu, setelah ditalak, apa yang diwajibkan atas Zainab ini? Wajib menjalankan iddah. Nah, ketika dia menjalankan iddah, pertengahan iddah, kita katakan iddahnya 3 kali suci. Belum sampai selesai, ya, pertengahan masih suci kedua, suaminya memberikan pengakuan, bahwasanya aku telah merujuk engkau istri. Si istrinya ngomong, "Udah, kau enggak merujuk aku," kayak gitu. Berdebat antar keduanya ini, sedangkan iddahnya masih ada, belum selesai. Siapa yang dimenangkan? Yang dimenangkan suami. Suddiqa bila yamin, tanpa sumpah. Kenapa? Karena mampu. Kalau semuanya cekcok, ya, ente enggak, ini enggak merujuk anak, ya sudah, dia mampu suami itu untuk mengutarakan rujuk sekarang bisa. Ketika dia cocok enggak ada, mampu enggak seorang suami mengatakan raja'tuki sekarang? Sudah. Dia sudah memberikan pernyataan seperti itu, ya pastinya dia sudah merujuk. Kalau suami ditolak oleh istrinya, "Enggak, kau enggak merujuk aku," sedangkan iddah masih ada, tetap suami yang dimenangkan. Kenapa yang dimenangkan suami? Karena mampunya dia untuk merujuk seketika. Karena iddahnya masih ada. Dia memberikan pengakuan seperti itu, pastinya dia memang sudah merujuk. Makanya yang dimenangkan siapa? Suami. Mafhum ya? Yang dimenangkan siapa? Suami. Mafhum? Ligudratihi ala insya'i, karena mampunya suami untuk apa? Insya'i. Insya' itu memulai. Maksudnya memulai rujuk lagi bisa. Karena idahnya masih ada. Saya maksudnya anak? Kan idahnya masih ada ini. Dia memberikan pengakuan, Anda sudah merujuk. Istrinya enggak, itu belum merujuk anak. Sampai dimenangkan suami. Karena mampunya dia untuk merujuk, seketika itu bisa dia merujuk. Karena idahnya masih ada. Mafhum? Hina itu, ketika itu. Wa in da'aha ba'da inqidha'il iddah. Nah, ini masalahnya. Kalau suami memberikan pengakuan bahwasanya dia telah merujuk, ya, tapi pengakuan itu datangnya setelah selesai iddah. Contoh tadi kayak si Zainab sama Zaid. Si Zaid mentalak si Zainab ini. Kemudian setelah ditalak, wajib atas si Zainab menjalankan iddah.
Setelah iddah selesai, Zainab sudah menjalankan iddahnya. Mantan suaminya ini si Z ini ngomong, "Anda telah merujuk ente." Memberikan pengakuan bahwasanya aku telah merujuk. Tapi pengakuan ini datang setelah selesai. Kalau tadi apa? Pengakuan itu datang masih dalam iddah. Mafhum ini? Wa ini da'aha ba'da inqidha'il iddah. Ketika dia memberikan pengakuan, rujuk ya. Ha itu rujuk ba'da inqidha'il iddah, setelah iddah. Wa ankaratha az-zaujah min asliha. Tapi si angkaratha mengingkari. Siapa? Az-zaujah itu istrinya ini yang ditalak ini mengingkari rujuk. Enggak, min asliha, dari asli. Enggak, kau tidak merujuk sama sekali. Paham ini? Paham surahnya. Jadi setelah selesai iddah, si Zainab ini sudah selesai menjalankan iddah. Datang ini si Zaid, dia ngomong, "Anak telah merujuk ente di masa iddah." Tapi nggak tahu. Tapi dari ini sudah selesai iddah. Pengakuannya datang setelah selesai iddah. Dia ngomong, "Anak ketika itu masih menjalankan iddah, anak telah merujuk." Kemudian si istri, "Enggak, ente nggak merujuk sama sekali." Dari memang dia tidak apa? Angkaratiz zaujah, angkaratha zaujah min asliha. Enggak, ente tidak merujuk sama sekali. Tidak merujuk sama, ya. Dia mengingkari rujuknya, paham deh? Ente tidak merujuk sama sekali. Maka itu wa angkaratha az-zaujah min asliha. Apa maksudnya? Si istri ingkar terhadap rujuknya, gitu loh. Aslu raj'ahnya itu. Ente tidak merujuk sama sekali. Dia mengatakan begitu. Siapa yang dibenarkan? Fahiya al-musaddaqah. Maka si istri yang dibenarkan. Li'anal asal, karena asalnya ada murad, karena aslinya kalau kita melihat hukum asalnya ya tidak ada rujuk. Kalau ini memang nggak ada omongan, nggak ada apa, sudah selesai iddah, kemudian ada berikan pengakuan bahwasanya dia telah merujuk, enggak. Istri yang dibenarkan. Li'anal asal ada raj'ah. Mafhum ya ini? Woi, mafhum? Ya? Jadi dia itu ingkarnya asli rujuknya. Jadi ente itu tidak merujuk sama sekali. Yang diingkari itu rujuk. Nanti ada permasalahan, dia percaya sama rujuknya tapi berbeda pendapatnya. Yang istri mengatakan ente itu merujuk. Iya, Anda percaya ini merujuk. Tapi itu pas merujuk itu udah selesai iddahnya anak. Yang suami enggak, ada merujuknya masih dalam iddah. Dia masih percaya rujuknya. Tapi kalau ini enggak, ente nggak rujuk sama sekali, min asliha, itu maksudnya. Paham nggak? Karena dia ada permasalahan di sini. Dia percaya, istrinya mengatakan, "Iya, ente sempat ngomong rujuk, tapi rujuknya ente itu bukan di masa iddah, sudah selesai iddah." Nah, nanti akan datang di perselisihan di dalam waktunya. Kalau ini si istri memang tidak percaya akan rujuknya, ingkar sama rujuk, ente nggak rujuk sama sekali. Angkarat zaujah min asliha. Mafhum ya? Kami nih, angkarat zaujah min asliha. Amma adapun idza da'a ba'da qidha'il iddah raj'atan fiha. Adapun idza da'a, jika suaminya, mantan suaminya memberikan pengakuan ba'da qidha'il iddah, setelah selesai iddah, sama setelah selesai iddah. Apa yang diakui? Dia memberikan pengakuan apa? Raj'ah. Dia memberikan pengakuan bahwasanya dia telah merujuk fiha, di dalam iddah. Fa'ankarat. Tapi si istri apa? Ingkar. Bisa difahami ini? Sama kayak masalah tadi ada perbedaannya. Kalau tadi sama masalah sebelumnya, mantan suaminya memberikan pengakuan bahwasanya dia telah merujuk setelah selesai iddah. Tapi si istri apa? Ingkar dalam aslu raj'ah. Dia ingkarnya tuh ente tuh nggak merujuk anak sama sekali. Ya. Nah, kalau ini gimana, Ustaz? Nah, ini ada perbedaan di sini.
Sama, dia memberikan pengakuan setelah selesai iddah dan dia istrinya ingkar di situ. Fa'ankarat. Nah, ini sekarang fa in ittafaqa ala waqtil inqidha kayaumil jum'ah. Ketika keduanya ittafaq, bersepakat. Ya, mantan suaminya sama mantan istrinya bersepakat ala waqtil inqidha, atas waktu selesainya iddah. Suami ngomong ente selesai iddah hari Jumat. Si istri juga mengatakan bahwasanya selesai iddahku hari Jumat. Paham ini? Si suami mengatakan ana merujuk ente wahai mantan istriku ketika kau masih menjalankan iddah. Tapi dia ingkar. Tapi sepakat selesai iddahnya, keduanya sepakat bahwasanya iddahnya selesainya hari Jumat. Suaminya tahu itu hari Jumat dia selesai. Yang istrinya juga sepakat memang anak selesai iddahnya hari Jumat. Waqala, berkata suaminya, raja'tuki yaumal khamis. Aku merujuk engkau hari Kamis. Begitu merujuknya masih dalam iddah apa enggak? Masih dalam iddah. Suaminya mengatakan, "Ana ini merujuk ente wahai mantan istriku sebelum hari Jumat, hari Kamis." Begitu masih dalam iddah. Faqalat, maka istrinya enggak mengatakan apa? La, balis sabat. Tidak. Kau tuh merujuk aku itu hari Sabtu katanya. Kalau hari Sabtu gimana? Sudah selesai keduanya sepakat selesai iddahnya hari Jumat. Cuma bedanya apa? Yang diperdebatkan, yang suami mengatakan rujuknya hari Kamis yang itu masih dalam iddah, yang istrinya mengatakan apa? Merujuknya hari Sabtu. Begitu sudah selesai iddah. Si istri ingkarnya dalam apa? Dalam rujuk yang bukan dalam iddah. Tapi dia percaya sama rujuknya, paham deh? Kalau yang tadi apa? Tidak percaya sama sekali, ingkar sama rujuk min asliha. Itu loh. Kalau ini dia percaya, cuma bedanya berselisih dalam waktu. Mafhum? Dari sahabat, siapa yang dimenangkan? Siapa yang dimenangkan ketika ini? Suddiqat hiya biyaminiha. Maka yang dimenangkan si istri. Tapi tetap harus biyaminiha, dengan sumpah. Apa isi sumpahnya? Biyaminiha annaha, bahwasanya si perempuan la ta'lam, tidak tahu, annahu, bahwasanya suaminya raja'aha, merujuknya yaumal khamis, di hari Kamis. Dia harus bersumpah, ya, halaftu billah, bahwasanya aku tidak mengetahui kalau suamiku itu merujuk hari Kamis. Nah, dengan dia juga bisa apa? Bisa nggak mau balik sama suaminya, ya. Nah, dia tahu pas ngomong rujuk, mungkin dia tahu, cuma bedanya hari Kamis. Nah, cuma dia mungkin nyari apa? Nyari salah lah begitu. Makanya dia harus sumpah. Tetap yang dimenangkan si istri, tapi dia harus benar, ente harus bersumpah bahwasanya ente memang nggak tahu kalau suami ente merujuk hari Kamis. Kalau dia ayo suruh sumpah, nama Allah yang digunakan, bukan sumpah sambar geledek sambar begitu. Nah, disumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ente semuanya main dengan namanya Allah, ente salah, ente bohong di situ, ente akan tunggu akibatnya. Akan dibalas sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa bunyi dari sumpahnya? Wallahi la a'lamu annaka raja'ta yaumal khamis. Seperti itu sumpahnya. Demi Allah, bahwasanya aku tidak tahu kalau engkau itu merujuk hari Kamis. Ketika si istri berani bersumpah, kalau dia berani bersumpah, ya, si istri mengatakan, ana apa namanya? Berani bersumpah, ya. Katanya sudah dimenangkan, tapi dengan apa? Dengan syarat apa? Sumpah. Kalau si istri berani bersumpah bahwasanya suamiku ketika merujuk hari Kamis, ya, maka dimenangkan dia. Yang lebih diunggulkan kalamnya si
istri. Suddiqat biyamini. Ya, ana ulangi lagi. Jadi ada seorang suami istri, ya, firaq, ya, setelah firaq, di firaq, si istri menjalankan iddah. Setelah selesai iddah, si suami datang memberikan pengakuan bahwasanya aku telah merujuk istriku di dalam iddah. Si istri ngakui, ya ente merujuk, tapi ente merujuknya itu ana sudah selesai iddah. Yang suami mengatakan enggak, ana merujuknya masih dalam iddah. Dan keduanya bersepakat tahu kalau selesai iddahnya itu hari Jumat contohnya. Ya gitu, si suami mengatakan ana itu merujuk itu hari Kamis, itu iddahnya masih ada. Kata si istri, enggak, kau merujuknya itu hari Sabtu, iddah sudah selesai. Maka gimana? Tetap yang dimenangkan istri dan dia harus bersumpah. Ya, harus bersumpah sehingga dibenarkan. Makanya nanti namanya halaf ala fi'lil ghair. Apa bunyi sumpahnya? Wallahi la a'lamu annaka raja'ta yaumal khamis. Demi Allah, aku tidak tahu kalau engkau merujuk di hari Kamis. Tapi kalau seumpamanya dia enggak berani bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia enggak berani bersumpah, ya sudah. Begitu yang dibenarkan suami. Paham ya? Nah, sekarang masalah lain. Fa in ittafaqa ala waqti raj'ah. Kalau seumpamanya keduanya ini bersepakat ala waktu raj'ah, atas waktu raj'ahnya. Kayaumil Jum'ah, di hari Jumat. Contoh keduanya nih, suami istri mengatakan, "Iya." Ketika merujuk, ya, si suami mengatakan, "Anda merujuk hari Jumat." Kata si istri, "Iya, itu merujuk itu ada hari Jumat." Itu setelah sholat Jumat dia datang ke rumah. Contoh mengatakan seperti itu. Ya. Sepakat waktu apa? Waktu rujuknya. Kalau tadi sepakat apa ya? Sepakat waktu selesai iddahnya. Kalau ini sekarang masalah lain, dia sepakat di waktu rujuknya. Suami mengatakan, "Anda merujuk ente hari Jumat." Si istri, "Ya." Mengatakan juga, "Iya, ente merujuk Anda hari Jumat." Ini kayaumil Jum'ah. Wa qalat, tapi si istri mengatakan apa? Inqadat iddati yaumal khamis. Iddah itu selesai hari Kamis Nabi. Faham? Wa qala bal sabat, enggak. Suami mengatakan kau tuh iddahnya selesai harinya Sabtu. Faham tidak? Si suami mengatakan selesai iddahmu hari Sabtu. Yang si istri mengatakan selesai iddahmu hari Kamis. Tapi sama-sama sepakat merujuknya hari. Beda nggak ini masalahnya? Beda. Gimana ini? Yang dimenangkan siapa? Suddiqa biyamini. Kalau seperti ini yang dimenangkan suami. Suddiqa biyamini dengan sumpahnya. Apa isi sumpahnya? Dia mengatakan annaha, bahwasanya istrinya tadi itu man qadat yaumal khamis, afwan. Iddahnya tidak selesai hari Kamis. Dia harus mengatakan seperti itu bunyi sumpahnya. Ya, si suami mengatakan iddahnya ini perempuan ini, ya, halaftu billah wallahi, demi Allah bahwasanya iddahnya dia ini selesainya hari apa? Sabtu, bukan hari Kamis. Dia mengatakan seperti itu. Paham? Kok bisa saat yang dimenangkan suami? Kalau tadi sepakat dalam apa tadi? Sepakat dalam selesai iddahnya, yang dimenangkan siapa? Istri. Kalau di sini ketika sepakat dalam waktu rujuknya, yang dimenangkan siapa? Suami. Apa ilatnya kata musannif? Littifaqihima ala waqti raj'ah. Karena keduanya ini bersepakat dalam waktu raj'ah. Keduanya ini sama-sama sepakat waktu raj'ah. Sama-sama yakin rujuknya itu sama. Kalau sudah yakin waktu rujuknya, wal asal ada mungkin iddah qablahu. Nah, itu asalnya kalau sudah sepakat rujuknya hari Jumat, kayak gitu. Iddahnya al asalnya ya belum selesai apa?
dia sepakat untuk rujuk. Kalau kita melihat hukum asal, kalau dalam Qaidatul Fiqhiyah, ya, kalau kita melihat hukum asal kayak gitu, ada mungkiran iddah belum selesai iddahnya qabla. Jadi waktu dari sebelumnya belum selesai qabla rujuk ya. Jadi waktu sebelumnya, iddah sebelumnya ini ketika dia mengatakan, oh sepakat, keduanya ngomong suami istri ya rujuknya, dia sepakat sama rujuknya. Kalau udah dia sepakat sama rujuk, begitu rujuk itu masih dalam iddah begitu loh. Ya, kan dia mengatakan tadi iddahnya kapan? Selesainya kapan? Hari ke si perempuan mengatakan hari Kamis itu sudah selesai. Lagi itu sebelumnya itu masih dalam keadaan iddah, belum selesai iddahnya gitu loh. Paham deh? Belum selesai iddahnya. Karena kalau kita melihat hukum asal, iddahnya belum selesai, maka dalam ini yang dimenangkan suami. Fa in tanaza'a fi sabqi, kalau seumpamanya keduanya berselisih fi sabq dalam hal dahulu, sabqi dalam lebih dahulu yang mana? Contoh, si suami mengatakan apa? Enggak, rujuknya lebih dahulu. Dia enggak menyebutkan waktu. Rujuknya lebih dahulu. Yang si istri mengatakan, enggak, selesai iddah duluan. Dia mengatakan begitu. Faham? Suami mengatakan begini, anak ketika merujuk itu masih ada iddahnya, begitu rujuknya lebih dahulu daripada iddahnya, daripada selesai iddahnya, afwan. Yang si istri mengatakan enggak selesai iddah dulu, baru nanti merujuk. Afwan ini, dia berselisih dalam hal itu. Bila tifakin tanpa ada kesepakatan dalam hal apa? La ala waktu inqidha. Tidak sepakat dalam waktu inqidha. Oh tadi kan masih ada sepakat dalam waktu inqidha. Selesai masalah ini. Dia enggak ada kesepakatan, pokoknya ketika Anda merujuk ya, iddah itu masih ada. Yang si istri mengatakan apa? Enggak, iddah selesai duluan baru ini merujuk. Dia mengatakan seperti itu. Ribut dia lebih dahulu itu tanpa ada kesepakatan atas waktu inqidha wala ala waktu roja'ah. Kalau tadi kan masih ada kesepakatan, rujuknya dia sepakat. Ya. Kalau tadi yang kedua apa? Waktu iddahnya, afwan, yang pertama waktu inqidhanya yang sepakat. Yang kedua waktu rujuknya yang sepakat. Mafhum ya? Kalau ini tidak ada kesepakatan sama sekali. Gimana kalau seperti ini? Fal asah tarjihu sabqid dakwah. Maka yang pendapat yang asah, yang lebih diunggulkan, yang sahih, yang dibenarkan sama tarjihu sabqid dakwah. Yang dibenarkan, yang diunggulkan siapa yang berikan pengakuan dahulu, yang datang ke hakim duluan. Jadi lari cepat-cepat ke hakimnya. Yang dia memberikan pengakuan dulu pertama, itu yang dimenangkan. Nah, maksudnya gimana saat yang dimenangkan, yang memberikan pengakuan duluan, yang memberikan dakwahan duluan, tuduhan duluan, ini. Fa'in da'at, ini tafsirnya. Ketika seorang istri da'atil inqidha awalan, dia ngomong kepada hakim, memberikan pengakuan bahwasanya iddahnya selesai duluan, baru dia merujuk. Tsumma idda'a raj'atan. Kemudian suaminya datang baru, enggak, anak sudah merujuk. Si istri datang duluan memberikan pengakuan apa? Iddahnya sudah selesai. Terus kemudian suaminya memberikan pengakuan dia telah merujuk sebelum iddah. Maka yang dibenarkan siapa? Siapa yang duluan tadi memberikan pengakuan? Suddiqat biyaminiha. Maka yang dibenarkan karena dia pertama kali yang lebih dahulu memberikan tuduhan kepada memberikan pengakuan kepada siapa? Hakim. Suddiqat biyaminiha, maka dibenarkan dengan sumpahnya anna iddataha, bahwasanya iddahnya inqadhat, selesai qablar raj'ah. Maka tetap dia harus bersumpah ketika dia dimenangkan, harus bersumpah bahwasanya iddahnya ini selesai sebelum
rujuk sebelum rujuk. Itu harus ada sumpahnya seperti itu. Nah, sekarang kalau seumpamanya kebalikannya, wa in da'a ar-raj'a qabla qida'il iddah. Kalau seumpamanya suaminya memberikan pengakuan duluan kepada hakim qabla inqidhal iddah, sebelum selesai iddah. Datang sini. Ana telah merujuk dia sebelum selesai iddah wahai hakim. Kemudian datang faqalat, maka datang setelah itu istrinya mengatakan bitarakhin anhu, setelahnya anhu dari suaminya. Innama raja'at ba'da inqidha'iha. Apa yang dia tuduhkan, apa yang dia omongkan kepada hakim? Enggak, wahai hakim, dia ini merujuknya raja'at ba'da inqidha'il iddah, setelah selesainya iddah. Tapi yang memberikan pengakuan siapa dulu? Suami. Sampai dimenangkan suddiqa biyamin. Yang dimenangkan suaminya. Suddiqa, yang dimenangkan suami. Apa bunyi sumpahnya? Annahu raja'a qabla inqidha'iha. Bahwasanya demi Allah, bahwasanya aku telah merujuk dia sebelum selesai iddah. Ustaz, lagi seumpamanya datangi barang. Ini juga ngomong, suaminya ngomong, istrinya ngomong. Tadi kan kalau suami istrinya ngomong duluan kepada hakim, maka yang dimenangkan istrinya. Kalau yang pertama ngomongan, yang ngomong pertama kali siapa? Suami, maka yang dimenangkan. Kalau sama-sama, siapa yang dimenangkan? Nah, ini istilahnya. Fa'ini da'aya ma'an. Kalau keduanya memberikan pengakuan ma'an, bersama-sama. Bi'an qalat, gambarannya gimana? Qalat inqadhat iddati ma'a qawlihi raja'tuki. Si istri ketika mengatakan inqadhat iddati, selesai iddahku begini, ma'a qawlihi, bersamaan dengan omongannya suami raja'tuki. Bareng suami ngomong raja'tuki gini, yang ini inqadhat iddati bareng ngomongnya. Ngomong ke hakim seperti itu. Au qalathu aqiba qawlihi dzalika fauran. Atau si istri qalathu mengatakan hal itu, apa? Inqadhat iddati, ya. Akibat qaulihi dzalika, setelah omongannya, akibat setelah qaulihi, perkataan suami, dzalika, hal itu, apa perkataan tadi suami? Raja'tuki. Fauran, langsung. Tadi kan kalau ngomong ada tarohin anhu kan? Ya, kalau si suami ngomong raja'tuki qablal iddah. Ya. Ngomong setelah suami mengatakan itu, langsung spontan suami istrinya mengatakan apa? Inqadhat iddati. Ya, inqadhat iddati qabla raj'ah. Iddahku sudah selesai sebelum dirujuk. Ngomongnya istri langsung, maka juga dihukumi ma'an, seperti itu. Kalau tadi kan ngomongnya apa? Kalau seumpamanya ada tarahi, ada jeda di situ. Begitu siapa yang duluan, siapa yang dimenang, itu yang dimenangkan. Pak, kalau ada jeda. Tapi kalau langsung Ustaz, istri ngomong atau suami ngomong, kemudian setelah itu istri juga ngomong tanpa ada jeda, atau ngomongnya bareng, itu hukumnya gimana? Suddiqat ya, yang dimenangkan istri. Wallahu a'lam. Suddiqat biyamin. Ya. Summa, kemudian inna hadza kullu, ini semua tafsil yang disebutkan, mahalluhu al-mahallu bina, tempatnya, maksudnya tafsil ini tempatnya fima, di dalam hal idza kana ikhtilafuhuma, jika perbedaan keduanya ini suami istri ini fi sabqir raj'ah al-inqidha, dalam hal mendahului raj'ah terhadap inqidha. Kan khilafnya tadi apa? Raj'ah duluan, ya, raj'ah yang mendahului inqidha. Begitu suami mengatakan apa? Rujuk dulu baru selesai iddah. Wa ada musabbihi iyahu, dan tanpa ada apa? Tanpa ada musabbih raj'ah iyahu,
Yaitu tidak mendahulunya raj'ah ya iya terhadap inqidha. Tidak mendahului. Jadi iddahnya selesai duluan baru rujuk. Kan itu khilafnya mereka orang gitu kan tadi kan. Rujuk dulu baru iddah selesai atau iddah selesai baru rujuk kan gitu kan. Semua itu permasalahan dalam hal itu. Ma'attifaqihima ala inqidhaiha, bersamaan dengan ittifaq sepakatnya keduanya ala inqidha'ihima atas selesai ala inqidha'iha atas selesai iddahnya. Kan tadi kan sepakat atas selesai iddahnya. Iddahnya selesai. Maka dia masih sepakat kan? Oh, iddahnya sepakat selesai. Ya. Apa namanya? Yang dijadikan apa? Yang dijadikan perbedaan itu rujuk dulu baru iddah atau iddah dulu baru rujuk. Itu khilafnya mereka dalam masalah sebelumnya. Amma idza talafa fil inqidha wa adami. Tapi kalau jika keduanya berbeda dalam masalah inqidha wa adami, yang diselisihkan itu iddahnya selesai atau belum selesai. Ya, si suami mengatakan iddahmu belum selesai. Yang si istri mengatakan iddahku sudah selesai. Yang diperdebatkan itu apa? Masalah selesai enggak iddah, selesai iddahnya apa enggak? Mafhum? Kalau masalah iddah ya fa innaha musaddaqah. Karena kalau masalah itu fa innaha, perempuan yang dimenangkan. Karena dia lebih tahu dalam masalah selesai iddah, dia yang jalankan. Fi da'wa inqidha, maka dia yang dibenarkan atau yang dibenarkan fi da'wa dalam dakwa pengakuan inqidhaiha selesai iddahnya. Ketika dia memberikan pengakuan iddahku sudah selesai, ya, yang dia suaminya mengatakan enggak, belum selesai. Siapa yang dimenangkan? Istri yang dimenangkan. Tapi iddah kan ada macamnya. Iddah itu terkadang pakai agru, melihat dari 3 kali sucian. Terkadang iddah itu selesai, iddahnya itu dengan 3 bulan. Terkadang iddah itu dengan biwad'il haml. Nah, ini dalam apa Ustaz? Dia dimenangkan apa? Di semua iddah dia dimenangkan. Kata musannif fa innahal musaddaqah, dia dimenangkan fi da'wa inqidhaiha, dalam dakwaan selesai iddahnya bi ghairil ashhur, yang iddahnya bukan pakai bulan. Ustaz bilang ada iddah ada berapa? 3. Terkadang pakai apa? Akru, yaitu masa suci. Terkadang pakai biwad'il hamal, terkadang pakai 3 bulan asyhur ya. Ketika dia memberikan pengakuan iddah Anda sudah selesai, tapi iddahnya dia itu yang bukan pakai bulan, nah gitu pakai apa? Biwad'il hamal atau dengan agru. Dalam hal ini kalau dia pakai masalah iddahnya dia menggunakan masa suci pakai akru atau biwad'il hamal, maka yang dimenangkan siapa? Istri. Fa innahal musaddaqah. In amkana dzalik, itu jika dia dimenangkan kalau memungkinkan. Contoh, dia masa iddahnya sudah selesai, tapi setelah 2 hari, sedangkan dia masih mengalami masa suci. Orang head paling sedikit berapa? Head paling sedikit? Hah? Berapa? 6 hari. 1 hari. Kita ngitung yang paling kecil aja. Orang head paling sedikit berapa? 1 hari. Kita hitung 1. Masa suci paling sedikit berapa? 15. Tadi hitung, masa suci sudah dihitung ya. 15 hari. Jadi berapa semuanya? 16 hari. Kemudian 1 hari tambah head. Nah, kita hitung paling sedikit. Jadi berapa? 17. Habis itu masa suci paling sedikit
15, 17 tambah 15 32. Habis itu suci. Berapa? 33 ya. Masuk ke head selesai. Itu paling sedikitnya berapa? 33 kan? Kalau ada orang mengatakan perempuan dia ngomong idahku sudah selesai setelah ditolak 2 hari. Idahku apa? Idahku sudah selesai. Setelah itu ngomong 2 hari. Memungkinkan apa enggak? Enggak mungkin. Ya enggak dipercayai kalau seperti itu. Paham enggak ini? Maksudnya dia tetap dibenarkan ketika pengakuannya itu memungkinkan. Nah kalau nggak memungkinkan dia mentang-mentang dia dibenarkan dalam masalah hal ini, ya dia ngomong setelah ditalak 2 hari setelahnya idahnya udah selesai. Sedangkan dia termasuk orang masih menjalankan head idahnya dengan salah satu agro. Paling sedikit aja kalau kita ngitung-ngitung paling sedikitnya 32, 33 tadi itu. Ya, segitu. Memungkinkan 2 hari atau 10 hari dah kita katakan. Setelah 10 hari ditalak, ngomong idahnya sudah selesai. Memungkinkan? Tidak memungkinkan. Makanya tetap dia dimenangkan in amkana dzalik. Ketika mafhum. Wa yusaddaq huwa biyamini wallahu a'lam.